Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjadi Master of Ceremony dari kelompok 4 sekaligus menjadi membaca tilawatil Quran dari kelompok 4 juga, dikarenakan yang membaca tilawah Quran orangnya aslinya sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Teman-temanku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan dan semoga dirahmati oleh Allah, juga Ustadz Fazal Askia selaku pembimbing kita di Pondok Baitur Rahman ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Awalan haya minan naskuru ta'ala alladhi qad ata'na nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nasati an najtami'a fi hadzal masjid fi jismin sahihin insyaallah. Wasanian salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minad dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Saya sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, susunan acara muhadharah pada malam hari ini, yakni pada hari Sabtu keempat di bulan September tanggal 27 2025. Tak lama-lama marilah saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga khutbah pertama, acara kedua khutbah kedua, acara yang kelima istimbat khutbah pertama, acara yang keenam istimbat khutbah kedua, dan acara yang ketujuh yakni penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yakni bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Igo Bernabi Muhammad Mukhlasin, yakni diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i may yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Wa ma kunta taslu min qablihi min kitabi wa la tahudduhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Fal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yusla alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard Walladina amanu bil fadli wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Sadaqallahul adzim.
Allahumma rahmna bil Quran. Lanjut ke acara yang ketiga, yakni penyampaian khutbah atau kultum yang akan disampaikan oleh saudara kita dari kelompok 4, yakni Mas Syarif Abdul Faik. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat yang ke-10, bahwasanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Di sini Allah, kalau kita lihat dari ijaz lughahnya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ikhwatun yang artinya saudara. Yang mana dalam bahasa Arab yang kata yang berarti ikhwa, yang berarti saudara itu ada dua, ikhwanun sama ikhwatun. Ikhwanun itu bermakna untuk saudara namun bukan sekandung, sedangkan ikhwatun adalah saudara yang bermakna sekandung. Jadi di sini Allah buka dengan inna. Inna termasuk huruf taukid untuk menegaskan, seakan Allah menegaskan bahwa walaupun kaum mukmin itu berbeda bangsa, etnis, kebiasaan, warna kulit serta sertifikasi sosialnya, namun mereka satu dalam persaudaraan Islam. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaum. Di dalam riwayatnya Imam Tirmizi, kemudian Abu Dawud dan Nasai sampai Ibnu Majah mengatakan bahwa ayat 11 ini turun disebabkan karena ada seorang lelaki yang memiliki 2-3 panggilan yang ia tidak senangi. Kemudian ayat ini turun untuk melarang hal tersebut. Dan hubungan munasyabah antara ayat 10 dan 11 ini adalah bahwa orang muslim itu, sesama muslim itu dilarang untuk mengolok-olok. Kemudian di ayat yang ke-12-nya ditambahkan dilarang untuk bertajassus, untuk ghibah. Jadi kesimpulannya adalah dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 12 ini kita dilarang untuk untuk mengolok-olok saudara sama muslim, karena sejatinya orang al-muslimu akhul muslimin, saudara orang muslim yang satu dengan yang lain itu bersaudara. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Semoga dengan tausiah yang telah disampaikan oleh Mas Syarif Abdul Faik tadi bisa membuka isi hati kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara yang keempat atau acara selanjutnya. Lanjut ke acara selanjutnya, yakni pembacaan kultum atau khutbah yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara kita dari kelompok 4 yang bernama
Mas Bildan Aska Fuadi dari Petung, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebagaimana sudah sama-sama kita pahami, menjadi mukminin tentu saja tidak cukup sekedar pengakuan, tetapi keimanan itu harus dibuktikan dengan sikap dan perilaku sehari-hari. Untuk membuktikan keimanan itulah banyak sekali tantangan dan godaan menghantui diri kita. Karena itu banyak sekali manusia yang sudah mengaku mukmin tapi tidak mampu menghadapi tantangan dan godaan. Akibatnya banyak di antara mereka yang telah jatuh ke jurang kesesatan, bahkan murtad dari agama Allah. Oleh karena itu diperlukan sifat istiqomah atau memiliki pendirian yang kuat untuk bisa menjadi mukmin yang sejati. Manakala seorang mukmin telah memiliki keistiqomahan, maka dia akan menjadi orang yang berani dalam menegakkan kebenaran dan tidak takut dengan konsekuensi. Keimanan bahkan tidak akan menyesal bila risiko betul-betul menimpa dirinya. Sebagai orang yang beriman, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Sifat istiqomah ini menjadi lebih penting lagi untuk kita memiliki mengingat setan terus berupaya maksimal mungkin untuk menanamkan keraguan terhadap kebenaran ke dalam hati kita. Istiqomah itu membedakan antara mukmin yang sejati dan mukmin yang palsu. Karena begitu penting sifat istiqomah untuk kita miliki, maka setiap kita harus berusaha untuk menumbuhkannya ke dalam jiwa kita masing-masing. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita bisa tergolong ke dalam kelompok orang yang istiqomah. Pertama, manakala seorang muslim ingin memiliki keistiqomahan, maka dia harus memahami ajaran Islam secara sempurna. Hal ini karena orang yang tidak paham itu dengan mudah terombang-ambing keraguan yang ditanamkan oleh setan dan para pengikutnya. Kalangan orientalis juga berusaha menanamkan keraguan ke dalam hati dan pemikiran kaum muslimin dengan penjabaran Islam versi mereka. Bahkan terkesan ilmiah sehingga orang yang tidak paham Islam dengan mudah bisa meragukan Islam.
bahkan berani menggugat ajaran Islam. Langkah kedua yang harus kita tempuh untuk menjadi orang yang istiqomah adalah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hal ini sangat penting mengingat apabila seorang muslim sudah merasa dekat dengan Allah, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah, yang membuat dia tidak berani menyimpang dari jalan Allah. Di antara cara yang bisa kita lakukan untuk selalu merasa dekat dengan Allah adalah dengan sholat, puasa, zikir, tadabbur, atau mengkaji Al-Quran dan beristighfar. Dan cara yang ketiga yang harus kita lakukan untuk beristiqomah adalah dengan bergaul kepada orang-orang yang lebih soleh dari kita. Hal ini karena memang sudah banyak orang yang semula berubah menjadi tidak baik, salah satunya karena pengaruh pergaulan dengan orang yang tidak baik. Oleh sebab itu, Rasulullah mengingatkan dalam suatu hadisnya agar kita memperhatikan kepada siapa orang bergaul akrab. Beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadakum may yukhaliluhu. Seseorang itu mengikuti agama kawannya, karena itu perhatikanlah kepada seorang yang itu berkawan. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih telah disampaikan. Sungguh khutbah yang menyentuh hati. Dan semoga bisa membuka hati kita agar menuju jalan yang lebih terang, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah ke acara yang selanjutnya yakni penyampaian istimbat atau kesimpulan dari khutbah pertama yang telah disampaikan oleh saudara kita, yakni Mas Syarif Abdul Faik, yang akan disampaikan oleh saudara kita yakni Mas Muhammad Sobah Asyidiki. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengistimbatkan dari saudara Muhammad Syarif Abdul Faik, yakni tentang persaudaraan itu penting, meskipun berbeda-beda tapi tetap satu saudara, karena kita semua keturunan Nabi Adam. Kita juga semua saudara meskipun beda bapak ibu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Langkah ke acara selanjutnya yakni penyampaian istimbat yang kedua, istimbat khutbah kedua yang
telah disampaikan oleh saudara kita, yakni Mas Wildan Askafadi, yang akan disampaikan oleh saudara kita Mas Muhammad Wahyu Trimaulana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan atau intisari yang disampaikan oleh Mas Wildan, yang intinya ialah pentingnya rasa istiqomah dan keteguhan diri yang ada di dalam diri kita. Mengapa penting? Karena dengan istiqomah dan keteguhan diri kita, iman kita tidak akan goyah meskipun kita menghadapi godaan apapun. Salah satunya ialah dengan taqarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kesimpulannya sangat rinci. Terima kasih telah disampaikan. Berlangkah ke acara selanjutnya, yakni acara penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai Master of Ceremony atau MC dari kelompok 4 meminta maaf apabila ketika kelompok kami tampil ada kesalahan atau ada kekurangan. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya di sini dengan sebagai MC akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara pertama yakni pembukaan, yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah khutbah atau kultum, yang keempat intisari, yang kelima penutup. Langsung saja melangkah ke acara yang pertama yakni pembukaan, yang kita akan baca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haidar Sabri. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil musta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini bisa menenangkan hati pada malam hari ini. Lanjut acara yang ketiga, yakni kultum atau khutbah. Kultum pertama ayatnya akan dibacakan oleh Muhammad Faid. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walahu karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyyah wa rasula ba'dah amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini yang memiliki berbagai macam keindahan dan berbagai macam keanekaragaman karakteristik manusia. Kemudian ada orang yang bangga terhadap apa yang ia pegang di dalam pemikirannya atau di dalam pemahamannya. Misalnya, saya bangga jadi bagian Yahudi, saya bangga jadi bagian Nasrani, dan saya bangga menjadi bagian Islam. Apalagi di negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia, yang mempunyai keanekaragaman agama dan mayoritasnya Islam atau rata-rata Islam. Di antara banyaknya beragama Islam, dan ada orang yang yakin bahwa dirinya agama Islam, tapi sebenarnya dia ini bukan termasuk orang-orang yang beragama Islam. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran sudah terbukti, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara mereka ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apabila kita berurusan dengan agama Islam, kita harus serius, jangan bermain-main, agar kita keislamannya benar-benar Islam atau Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Saya mengajak diri pribadi untuk selalu meningkatkan kualitas dalam jiwa kita. Semoga kita semua bisa meninggal keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Allahumma fir wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kutub yang kedua, yakni disampaikan oleh Muhammad Fildan Firdaus. Langsung kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man ata'ahu wa syakara wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh astaqu man absara wa andhara. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyi wa al-azim sayyidina Muhammadin bil mu'minina raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqti la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis terdapat banyak dalil yang menyebutkan tentang jihad dengan berbagai maksud. Salah satu maksudnya adalah penegasan bahwa setiap muslim harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi upaya menyebarkan dan menegakkan agama Allah, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat, menyebarkan dan menegakkan agama Allah. Karena itu kadangkala harus dengan perang secara fisik, karena orang-orang kafir itu tidak mengerti akan hakikat ajaran Islam sehingga mereka memerangi kaum muslimin. Keharusan berjihad di jalan Allah itu misalnya terdapat dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Hai Nabi, kabarkanlah semangat para mukmin itu untuk perang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Perintah jihad ini harus dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya telah berjihad dengan baik. Penegasan Allah tentang keharusan berjihad dengan baik terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memiliki kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Sidang Jumat rahimakumullah. Berjihad di jalan Allah merupakan
perjuangan dalam Islam yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran adalah berupa pahala yang tentu saja dengan pahala itu seorang mujahid akan memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 74. Dengan keutamaan yang itulah para sahabat berlomba-lomba untuk ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Misalnya saja pada masa Rasul terdapat seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Umurnya sudah 70 tahun dan kakinya sudah pincang akibat cacat dalam perang terdahulu. Tapi dia tetap ingin menjadi salah seorang pasukan tempur dalam melawan orang-orang kafir, sehingga anak-anaknya yang sudah menjadi pemuda mencegahnya dari ikut perang, dan mereka siap menggantikan karenanya. Karena itu bapaknya itu di samping sudah tua, kakinya sudah pincang, maka Amr bin Jamuh menegaskan, "Justru dengan kakiku yang pincang ini aku ingin meraih surga." Dan Amr bin Jamuh pun berangkat ke medan perang lalu meraih syahid dengan mulia. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami dalam kaitan jihad adalah bahwa secara harfiah jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam kehidupan menyebarkan dan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Tanpa kesungguhan tak mungkin ajaran Islam bisa dilaksanakan dengan baik dan memberikan pengaruh yang positif. Oleh karena itu, berjuang terhadap diri kita sendiri agar selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Terima kasih disampaikan. Melanjut acara yang keempat, yakni intisari pertama yang dibacakan oleh Alaluddin Fakri Zaki, membacakan intisari kultum dari
Muhammad Faid. Kepadanya kami persilahkan. Cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan intisari dari Ananda Muhammad Faid, yaitu tentang keberagaman dalam Islam, tentang agama Yahudi dan Nasrani. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intisari yang kedua yang dibacakan oleh Kartika Yoga. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengintisarikan yang telah dijelaskan oleh Wildan. Perintah jihad harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana Nabi dulu melaksanakannya. Jadi hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang kelima, yakni penutup. Jika saya tersalah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.